warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Mas Dosen Production, media informasi bagi dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang akan mengupas tuntas topik seputar Tridharma Perguruan Tinggi dan dinamika kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mas Dosen Production. Kelanjutan dari konten sebelumnya, kali ini Mas Dosen akan membahas tentang kenaikan pangkat jabatan akademik atau jabatan fungsional dosen dari lektor kepala ke profesor. Jadi apa-apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang dosen lektor kepala yang ingin mengajukan usulan kenaikan pangkat menjadi guru besar atau profesor. Yang pertama, syarat pertama seorang dosen bisa mengajukan kenaikan pangkat jabatan fungsional ke guru besar yaitu memiliki pengalaman kerja paling sedikit atau paling singkat selama 10 tahun. Seperti yang sudah saya jelaskan di konten awal, jenjang akademik dosen dari asisten ahli ke guru besar itu kurang lebih 10 tahun, dari asisten ahli sampai ke guru besar, dari asisten ahli ke lektor kepala sampai ke GB atau guru besar. Yang kedua, memiliki kualifikasi akademik Dr. S3. Syarat mutlak untuk menjadi seorang guru besar adalah mempunyai kualifikasi akademik doktor atau berpendidikan S3. Jadi dengan peraturan yang sekarang, Bapak Ibu dosen yang masih S2 belum bisa untuk mengusulkan kenaikan pangkat menjadi guru besar karena syaratnya harus S3 dulu dan memenuhi KUM dan sudah menjadi dosen selama kurang lebih 10 tahun baru bisa mengajukan pangkat menjadi guru besar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru menyelesaikan S3, boleh Bapak Ibu langsung mengusulkan menjadi guru besar kalau dirasa KUM-nya sudah cukup. Tapi Bapak Ibu harus menunggu 3 tahun dari tamat. Jadi mungkin dosen senior yang kumnya sudah banyak terus melanjutkan S3, begitu tamat S3 tidak boleh langsung menjadi atau mengusulkan menjadi guru besar. Bapak Ibu harus menunggu selama 3 tahun dari tanggal pertama memegang ijazah doktor baru bisa mengusul pangkat menjadi guru besar. Kemudian apa? Paling singkat 2 tahun menduduki jabatan lektor kepala. Sama, jadi setiap jenjang jabatan akademik itu minimal 2 tahun di jenjang sebelumnya untuk bisa mengajukan pangkat ke jenjang berikutnya. Jadi 2 tahun di lektor kepala baru bisa mengusulkan menjadi guru besar atau profesor. Syarat selanjutnya telah memiliki angka kredit 850 atau 1050. Jadi Bapak Ibu yang sudah lektor kepala selama 2 tahun, kemudian dihitung-hitung KUM yang sudah Bapak Ibu kumpulkan selama 2 tahun ini, kalau dihitung kira-kira cukup 850, Bapak Ibu boleh mengajukan usulan kenaikan pangkat ke jenjang guru besar ya. Jadi bisa 850 minimal atau bisa langsung ke yang 1050 ya. Itu karena di jenjang profesor kita itu mempunyai 2 level, yaitu level KUM angka kredit 850 dan KUM angka kredit 1050. Jadi boleh silakan saja mau ke 850 atau langsung ke 1050 asal KUM atau angka kredit yang Bapak Ibu kumpulkan itu mencukupi. Kemudian Bapak Ibu harus memiliki karya ilmiah di jurnal internasional berreputasi sebagai penulis pertama. Ingat Bapak Ibu, jurnal internasional berreputasi sebagai penulis pertama. Itu syarat khusus atau syarat utama yang harus Bapak Ibu penuhi apabila Bapak Ibu ingin mengajukan jabatan akademik fungsional sebagai guru besar atau profesor. Sebagai penulis pertama di jurnal internasional berreputasi, bisa terindeks Web of Science atau indeks Scopus atau indeks IEEE dan indeks jurnal internasional berreputasi lainnya.
Kemudian Bapak Ibu harus sudah lulus sertifikasi dosen tentunya, dan memiliki kinerja, integritas, etika, dan tata krama serta tanggung jawab yang ditunjukkan dengan nilai yang ada di SKP yang diberikan oleh atasan Ibu setiap akhir tahun. Jadi capaian-capaian yang Ibu lakukan itu dinilai, dan penilaian itu nanti bermanfaat, berguna untuk sebagai syarat pelengkap Bapak Ibu untuk mengajukan kenaikan pangkat jabatan akademik dari lektor kepala ke guru besar. Jadi mulai dari lektor ke lektor kepala ke guru besar itu harus lulus sertifikasi dosen, dan SKP itu harus menunjukkan nilai yang baik atau secara gradual meningkat. Selain syarat-syarat tadi, untuk lektor kepala ke guru besar itu ada syarat tambahan. Jadi selain syarat khusus memiliki jurnal atau memiliki artikel yang terbit di jurnal internasional bereputasi, Bapak Ibu juga harus mempunyai syarat tambahan. Syarat tambahannya apa? Yang pertama, pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif penugasan di tingkat daerah, nasional, di tingkat kementerian, internasional, korporasi, atau kompetitif internal perguruan tinggi. Ini ada yang mengatakan bahwa minimal angka penelitian yang didapat adalah 100 juta ke atas, Bapak Ibu. Jadi kalau pertama pernah mendapatkan hibah penelitian dengan nilai 100 juta ke atas, yang kedua pernah membimbing atau membantu membimbing program doktor. Jadi Bapak Ibu pernah menjadi promotor atau kopromotor mahasiswa S3, itu merupakan syarat tambahan yang Bapak Ibu bisa gunakan apabila Bapak Ibu ingin mengajukan kenaikan pangkat menjadi guru besar. Atau jadi selain mendapatkan hibah, atau pernah membimbing dan membantu membimbing mahasiswa S3 program doktor, atau pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menguji di program S3 minimal 3 mahasiswa, itu bisa dijadikan syarat tambahan Bapak Ibu untuk menaikkan atau mengurus pangkat menjadi guru besar, ya. Dan masih ada atau satu lagi, yaitu sebagai reviewer di jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya di 2 jurnal. Jadi syarat tambahan ini merupakan pilihan. Pertama, Bapak Ibu bisa pernah mendapatkan hibah penelitian yang nilainya di atas 100 juta, atau pernah membimbing dan membantu membimbing atau menjadi promotor dan kopromotor mahasiswa program S3, atau pernah menguji mahasiswa program S3, program doktor minimal 3 mahasiswa, atau pernah menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi minimal di 2 jurnal yang berbeda. Tentunya dengan bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu yang Bapak Ibu miliki. Jadi selain syarat utama, ada juga syarat tambahan untuk menjadi profesor atau untuk mengurus kenaikan pangkat Bapak Ibu dari jenjang lektor kepala menjadi profesor atau guru besar. Itu saja informasi dari Mas Dosen Production kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.